Oke, mari kita langsung selami topik kita kali ini. Kalau dengar istilah teks keagamaan kuno, mungkin yang terbayang di pikiran Anda itu gulungan perkamen berdebu yang dibacakan pelan-pelan di ruangan yang sunyi kan? Nah, buang jauh-jauh bayangan itu. Dalam eksplorasi kita hari ini, kita bakal melihat salah satu teks paling ikonik sepanjang masa, pengakuan iman rasuli atau Symbolum Apostolorum. Kita nggak akan melihatnya sekedar sebagai doa atau rutinitas gereja, tapi sebagai sebuah benteng pertahanan strategis yang usianya udah berabad-abad. Teks ini benar-benar disusun kata demi kata untuk menangkis ancaman-ancaman sejarah yang hampir saja menghancurkan gereja mula-mula. Bayangkan ini sebagai kisah epik tentang bagaimana sebuah ringkasan iman disulap jadi senjata untuk melawan ajaran-ajaran yang menyimpang. Nah, ini dia rute perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari asal-usul kredo, lalu melihat evolusinya melewati berbagai abad, membahas ancaman dari ajaran-ajaran yang menyimpang, dan akhirnya kita bakal membedah bagaimana kredo ini menjadi benteng pertahanan yang solid melawan bidat-bidat tersebut. Kita masuk ke bagian pertama, asal-usul kredo, mitos versus sejarah. Jadi begini, menurut Anda, siapa sih sebenarnya penulis pengakuan iman rasuli ini? Coba pikir-pikir sebentar. Ada satu legenda kuno yang super populer. Bunyinya kira-kira begini. Ke-12 rasul duduk bareng di satu ruangan sebelum mereka mencar untuk mengabarkan Injil. Terus, mereka merumuskan pengakuan ini sama-sama. Katanya sih, masing-masing rasul menyumbang satu kalimat, sampai akhirnya jadilah kredo yang utuh ini. Wah, kedengarannya epik dan rapi banget ya. Tapi faktanya nggak sesederhana itu. Realitas sejarahnya justru jauh lebih kompleks dan, jujur aja, jauh lebih menarik. Berdasarkan penelitian sejarah, kredo ini sama sekali nggak ditulis dalam satu rapat rahasia oleh para rasul. Sebaliknya, teks ini tuh ditempa pelan-pelan karena adanya kebutuhan praktis di lapangan. Waktu itu, gereja mula-mula lagi berkembang pesat banget, dan orang-orang yang baru mau bergabung, yang kita sebut katekumeng, butuh semacam ringkasan iman yang standar sebelum mereka bisa dibaptis. Mereka harus berdiri di depan umum dan mendeklarasikan iman mereka. Jadi, teks ini lahir bukan dari hasil rapat panitia, teman-teman. Ini murni dari kebutuhan mendesak untuk mengidentifikasi siapa yang benar-benar paham dengan inti ajaran mereka. Lanjut ke bagian kedua, evolusi melintasi berbagai abad. Seperti yang saya bilang tadi, kredo ini nggak jadi dalam semalam. Butuh proses penyempurnaan ratusan tahun. Kita mulai dari masa gereja awal, di era patristik. Saat itu, ringkasan iman dipakai sebagai alat pengajaran prapaskah untuk mereka yang mau dibaptis. Lalu, bergeser ke akhir abad kedua, strukturnya mulai kelihatan lebih rapi, fokus menegaskan 3 pokok utama. Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Terus, lompat ke tahun 340 Masehi, rumusan bahasa Yunani dari Uskup Marcellus diterjemahkan ke bahasa Latin oleh Rufinus. Ini bikin kredonya makin kuat di gereja-gereja barat. Dan akhirnya, butuh waktu sampai abad ke-8 di wilayah Prancis Selatan untuk teks ini bisa mencapai bentuk finalnya yang tersebar luas seperti sekarang. Benar-benar sebuah evolusi yang panjang. Sekarang, bagian ketiga, ancaman ajaran-ajaran menyimpang. Nah, pertanyaannya, kenapa sih teks ini lama-kelamaan harus dibuat kaku dan super spesifik? Jawabannya jelas, karena gereja mula-mula sedang diserang habis-habisan. Poin krusialnya adalah, mereka waktu itu lagi ngalamin krisis identitas teologis. Ada 3 ancaman besar. Pertama, gnostisisme. Paham ini mikir kalau segala sesuatu yang berbentuk fisik atau materi itu pada dasarnya jahat. Terus ada marcionisme. Ini ajaran aneh yang mengklaim kalau alam semesta ini diciptakan oleh semacam Allah kelas 2, bukan Allah tertinggi yang penuh kasih. Nah, yang ketiga, doketisme. Karena mereka percaya materi itu jahat, doketisme mengajarkan kalau Yesus nggak mungkin benar-benar manusia. Jadi tubuh fisik dan penderitaannya dianggap cuma ilusi aja. Oh, dan kita nggak boleh ngelupain yang satu ini, Arianisme. Kalau doksetisme menyerang dari sisi kemanusiaan Yesus, Arianisme ini menyerang dari arah sebaliknya. Mereka menolak keras keilahian Yesus yang sejati. Bagi mereka, Yesus itu nggak sepenuhnya setara dengan Allah Bapa. Anda bisa bayangkan dong, gimana ajaran-ajaran yang tumpang tindih ini sangat mengancam buat mencerai-beraikan inti pesan awal gereja jadi puing-puing yang membingungkan. Kita masuk ke bagian keempat, benteng pertahanan melawan bidat. Disinilah serunya. Mari kita lihat gimana setiap frasa dalam kredo ini diracik jadi strategi dan senjata ampuh untuk meruntuhkan ajaran-ajaran tadi. Coba perhatikan kalimat pembuka ini. Yang bikin merinding adalah satu kalimat ini aja udah langsung menghancurkan 2 bidat sekaligus. Dengan ngomong Khalik langit dan bumi, gereja dengan tegas membungkam argumen marcionisme dan gnostisisme. Ini deklarasi berani bahwa Allah yang Maha Tinggi, Allah Bapa itu sendiri, adalah sang pencipta alam semesta fisik ini. Jadi, materi itu bukan ciptaan Allah kelas 2, dan materi itu pada dasarnya nggak jahat karena Allah yang Maha Kuasa sendiri yang membuatnya. Lanjut ke frasa tentang identitas Yesus ini.
Ini adalah serangan sejarah yang frontal banget ke Arianisme. Dengan memanggil Yesus anaknya yang tunggal dan Tuhan kita, kredo ini mengunci rapat-rapat keyakinan soal natur ilahi Kristus. Kata-kata ini bukan cuma sekedar gelar penghormatan ya. Di zaman itu, ini adalah garis batas yang tegas untuk memastikan gak ada lagi yang meragukan kalau Yesus punya esensi keilahian yang sama persis dengan Allah Bapa. Nah, di sini kita bakal lihat strategi teologis yang jenius. Pernyataan ini dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, dengan mulus menyatukan dua natur. Dia sepenuhnya ilahi karena dikandung oleh Roh Kudus. Tapi tunggu, perhatikan kata lahir dari Maria. Ini jadi bukti kuat kalau dia punya tubuh fisik yang nyata dari seorang ibu manusia yang nyata. Frasa ini disusun untuk menghancurkan secara total argumen doketisme yang bilang kalau kemanusiaan Yesus cuma ilusi doang. Supaya doketisme ini nggak punya celah sedikit pun buat ngeles, kredo ini menambahkan detail historis yang sangat membumi ini. Anda mungkin mikir, kenapa sih bawa-bawa nama politisi Romawi Pontius Pilatus ke dalam pengakuan iman rohani? Jawabannya sederhana, untuk menambatkan penyalipan itu ke dalam sejarah manusia yang aktual dan bisa diverifikasi. Ini membuktikan kalau penderitaan fisik, penyalipan, kematian, dan penguburan itu benar-benar terjadi di dunia nyata, di bawah otoritas pemerintahan yang jelas, bukan sekedar mitos spiritual di awang-awang. Sisa artikel dalam kredo ini ibaratnya melengkapi baju zirah teologis yang udah nggak bisa ditembus ini. Mulai dari kebangkitan fisik yang menandakan kemenangan atas maut, kedatangannya buat menghakimi, sampai pengakuan kepercayaan kepada Roh Kudus. Kredo ini juga merangkum pilar-pilar esensial umat, kesatuan gereja yang atau universal di atas segala perbedaan, adanya anugerah pengampunan dosa, kebangkitan tubuh fisik nanti, dan pastinya jaminan hidup yang kekal. Setiap poin ini menutup rapat-rapat ruang buat spekulasi yang melenceng. Jadi, apa arti dari semua ini buat Anda sekarang? Saat kita melihat struktur dari pengakuan iman rasuli, kita sadar kalau teks ini jauh banget dari kata rutinitas atau hafalan kuno tanpa makna. Ini tuh ibarat jangkar pemersatu yang udah babak belur diuji oleh pertempuran sengit. Ia dibentuk oleh kebutuhan mendesak dan disempurnakan dalam konflik. Teks ini terus mempersatukan orang-orang dari berbagai latar belakang sampai detik ini, ngasih kita pondasi yang jernih di tengah lautan informasi yang terus berubah-ubah. Nah, pertanyaannya sekarang, setelah Anda tahu sejarah peperangan di balik setiap kata-katanya, apa iya Anda masih akan membacanya dengan cara yang sama lagi? Silakan direnungkan, teruslah menggali, dan sampai jumpa di eksplorasi kita berikutnya.